طيب طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله يا جماعة الخير A'zani Allah wa iyyakum. Kembali kita melanjutkan di dalam majelis kita yang berbarakah insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini, melanjutkan kembali dari pembacaan kitab As-Sunnah milik Al-Imam Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal rahimahumallahu taala jami'ah, yang di dalamnya berisikan muatannya itu adalah terkait persoalan akidahnya umat Islam, ya, dan kita masih melanjutkan di dalam bab yang sama, ya, yang membahas tentang daripada tokoh daripada Abu Hanifah, ya, a'immatus syirk wal kufur, imamnya, ya, orang-orang munafiqun, orang-orang zanadiqah, yaitu An-Nu'man ibn Sabit Abu Hanifah la'anahullah. Taib, kemudian kita ternyata kemarin itu masih ada satu asar lagi sebetulnya, ya, sebelum kita masuk ke dalam pendapatnya para ulama secara khusus terkait Abu Hanifah, ya. Wallahu musta'an wal hituklan. Mungkin karena kemarin itu sudah lelah, jadi ya barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira, sehingganya kita membacanya itu tidak selesai, ya, dan ini tinggal satu asarnya. Taib, kita masuk ke dalam halaman yang 145 pada asar yang ke-223, ya 224, ya afwan 224. Qala Imam Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala, haddatsani Sufyan ibn Waqi qala sami'tu Umar ibn Hammad ibn Abi Hanifah, ya, karena ini berkaitan dengan anak keturunan daripada Abu Hanifah, ya. Kalau kemarin sudah kita bacakan riwayat daripada cucunya Abu Hanifah yaitu Ismail bin Hammad, dan kemudian kita membacakan sekarang ini daripada anaknya sendiri yaitu Hammad ibn Abi Hanifah. Qal akhbarani Abi Hammad ibn Abi Hanifah, saya mendengar Umar ibn Hammad ibn Abi Hanifah mengatakan, akhbarani Abi Hammad ibn Abi Hanifah, ya, telah mengkhabarkan kepada saya daripada ayahku. Siapa? Hammad ibn Abi Hanifah. Ini anak daripada anaknya daripada siapa? Abu Hanifah la'natullah alaih, yaitu Hammad ibn Abi Hanifah. Qala, anaknya Abu Hanifah yaitu Hammad, dia mengatakan, arsala ibnu Abi Laila ila Abi, ya, telah diutus, ya, seseorang yang bernama Ibnu Abi Laila kepada ayahku yaitu Abu Hanifah, ya. Jadi Abu Hanifah ini didatangi oleh seseorang yang merupakan utusan, ya, yang dia itu bernama Ibnu Abi Laila, ya.
kepada Abu Hanifah, diutus, dikirim secara khusus untuk menemui daripada Abu Hanifah. Faqala lahu, kata Hammad anak daripada Abu Hanifah, maka Ibnu Abi Layla ini mengatakan kepada Abu Hanifah, kepada ayahnya, tatub atau tub, ya, tubu mimma taqulu fil Quran, ya, bertaubatlah Anda mimma, dari apa saja yang telah Anda taqul, katakan, ya, atau yakini, fil Quran, terhadap persoalan Al-Quran. Jadi tujuan diutusnya Ibnu Abi Layla kepada Abu Hanifah ini untuk, ya, memintakan taubat kepada Abu Hanifah, ya, memintakan taubat kepada Abu Hanifah, karena di antara kufriatnya Abu Hanifah ini, ya, di antara kekufuran, keyakinan kekufuran yang dianut oleh Abu Hanifah ini yang telah beredar di tengah-tengah masyarakat terkait pernyataannya terhadap Al-Qur'an. Kata Abu Hanifah, Al-Qur'an adalah makhluk, ya, seperti itu. Maka sehingganya terdengar dan diutuslah seorang utusan, ya, untuk memintakan taubat kepada Abu Hanifah dari kekufurannya. Ya, jadi ini adalah merupakan kekufuran, ya. Ya. Maka innahu makhlukun, sesungguhnya dia meyakini, Abu Hanifah mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Ya. Wa illa aqdamtu 'alaika bima takrahu. Ya, dan jika Anda tidak mau untuk bertaubat, ya, menerima tawaran taubat itu, maka aku akan datang kepada Anda, saya akan mendatangi Anda dengan hal yang tidak Anda sukai. Maknanya adalah apa? Hukuman. Ya, maknanya adalah apa? Hukuman kepada Abu Hanifah. Qala, maka Hammad, ya, Ibn Abi Hanifah yang menceritakan kisahnya ini, riwayat ini datang dari Hammad, anaknya daripada Abu Hanifah, mengatakan fatabi'ahu, maka ayahnya itu Abu Hanifah akhirnya mau tidak mau menurutinya. Dia seakan-akan bertaubat. Qultu, maka aku katakan kepada ayahnya, ya abati, ya, wahai ayahku, kaifa fa'alta dza, bagaimana Anda bisa berbuat demikian? Maksudnya kok bisa Anda itu bertaubat? Ya, ini konfirmasi daripada Hammad kepada ayahnya. Konfirmasi Hammad kepada ayahnya Abu Hanifah. Kok bisa Anda itu bertobat, sedangkan itu kan keyakinan Anda. Bahkan itu adalah ajaran yang diajarkan oleh Anda kepada kami, anak-anaknya, seperti itu. Maka apa jawab Abu Hanifah? Qala ya bunayya, wahai anakku, khiftu ayyaqduma alayya fa'ataitu taqayyatan. Jadi, ya, Abu Hanifah ini menerima perintah taubat daripada Ibnu Abi Layla itu agar dia tidak dihukum, ya, oleh penguasa, agar dia tidak apa? Dihukum. Karena tadi kata Ibnu Abi Layla, wa illa aqdamtu 'alaika bima takrahu. Ya, kalau Anda tidak mau bertobat, rujuk dari, ya, kekufuran Anda terhadap pemikiran Anda kepada Al-Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk, maka saya akan datang kepada Anda dengan hal yang tentunya tidak akan Anda sukai, yaitu berupa hukuman eksekusi mati. Seperti itu, ya. Makanya mau tidak mau, ya, barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira, Abu Hanifah ini, ya, mengaku bertaubat di hadapan Ibnu Abi Layla. Tujuannya apa? Agar tidak ditimpakan hukuman dan dia bersikap taqiyah. Artinya dia bersikap mengelabui, ya, Ibnu Abi Layla seakan-akan dia bertaubat. Ya, ini kelicikan daripada Abu Hanifah. Ya, ketika kesesatannya sudah beredar dan dia yakini betul bahwasanya itu adalah kebenaran oleh Abu Hanifah, namun pada saat yang bersamaan ahlu sunnah itu banyak dan tidak mungkin ahlu sunnah itu membiarkan kekufuran begitu saja, maka orang ini kemudian disidang, ya. Kalau dia mau bertobat, walhamdulillah, maka jika dia tidak mau bertobat, maka dieksekusi mati. Ya, ini ketika ahlu sunnah itu ada. Sebaliknya di masa kita, wallahu musta'an, ya, fi hada zaman, yakni zaman yang sa'ab jiddan, yang begitu sulit sekali, di mana kekufuran, kebid'ahan, kesesatan itu sangat khafifah, sangat samar sekali. Ya, tidak lain tidak bukan karena peranannya orang-orang yang disebutkan sebagai, ya, orang-orang yang mengaku sebagai Islam, bagian daripada kaum muslimin, dai-dai syaitan,
ya, para du'atun ila abwabi jahannam, itu menyamarkan hal-hal tersebut. Ya, sehingga kita tidak mungkin lagi bisa melihat kesesatan, kekufuran dan seterusnya, tidak mungkin. Sangat sulit. Tapi ini menjadi mudah ketika Ahlus Sunnah itu berkuasa ya di suatu wilayah atau negeri yang dimana Ahlus Sunnah itu berkuasa, mendominasi, maka fa insyaallah taala agamanya Allah ini akan terjaga. Contohnya seperti ini, ya, ketika ada satu benih-benih ya pelopor gembong daripada kekufuran, kesyirikan, ya, kerancuan beragama, itu akan dengan mudah untuk ditangani. Ya, meskipun didapati seperti kasusnya Abu Hanifah ini, ya, dia bertakiyah seperti itu, ya, dia bertakiyah. Taib. Ya, jadi di zaman sekarang, zaman kita ini tidak ada ahlu sunnah kecuali satu ataupun dua, ya, illa man rahimah rabbi, kecuali siapa yang Allah rahmati, ya kan, ya, muslim ahlu sunnah itu tidak ada bahkan, ya, kalaupun ada satu dua, ya, semuanya kufar, ya, sama saja apakah itu dia ya kafir asli, ya kan, atau dia datang dari kalangan ya murtadun, ya, orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam, ubadul kubur, ya, jihadis, kitalis dan semisalnya, ya, mereka semua kufar. Itu akan sangat sulit kita untuk mendakwahkan agama ini dan juga menjaga agama ini, itu sulit sekali. Nah, itu adalah ujiannya bagi orang-orang yang beriman. Nabi SAW dia mengatakan apa? Ya, al-Islamu gharib wa bada al-Islamu gharib wa sayauduna kama bada fatuba lil ghuraba, ya kan? Iya. Islam itu asing sekali, ya, dan dia datang bermula dalam keadaan asing, kondisinya asing memang, ya, sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak dikenal, ya, sesuatu yang sangat bertentangan dengan komoditas masyarakat pada saat itu. Ini sesuatu yang aneh, ya. Bahkan Nabi SAW itu dituduhkan sebagai orang yang menyembah dua ilah ketika Nabi SAW menyebutkan nama-namanya Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah, Ar-Rahman dan seterusnya, dikatakan oleh gembong-gembong Quraisy sebagai orang yang menyembah dua ilah, padahal nama-nama itu semua adalah nama-namanya Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi karena mereka kufur kepada nama-namanya Allah, maka mereka katakan dan tuduhkan kepada Nabi SAW sebagai seorang yang menyembah dua ilah. Seperti itu, ya. Jadi Islam itu sangat asing sekali. Maka Nabi katakan fatuba lil ghuraba, surga ya bagi orang-orang yang terasing. Terasing karena agama, bukan dibuat-buat, bukan. Tapi memang karena ya sudah tuntutan daripada zamannya, masanya memang demikian, sudah, ya. Jadi antum jangan bersedih dengan sedikitnya ahlu sunnah, sedikitnya kaum muslimin, bahkan tidak ada sama sekali, ya. Itu adalah ujian bagi orang yang beriman. Tamhis, penyaring, ya, filterisasi, ya, seperti itu. Taib. Jadi karena Abu Hanifah ini didesak oleh ya ahlu sunnah yang menjadi mayoritas mendominasi suatu wilayah dan negeri, makanya Abu Hanifah agar dia tidak dikenakan sanksi ya berupa eksekusi mati, hukuman mati, maka dia seakan-akan menerima taubat tersebut, mengakui kesalahannya, padahal itu semua dalam rangka Takiyah, ya, kamuflase, ya, menipu, mengelabui, ya, seperti itu. Dari mana kita tahu ya ini? Ya, riwayat anaknya sendiri, Hamad ibn Abi Hanifah. Kalau kemarin itu Ismail, cucunya Abu Hanifah, sekarang anaknya langsung, ya, yang meriwayatkan seperti ini. Ya. Baik, kemudian di dalam As-Sunnah li Harb Al-Kirmani dan juga Tarikh Baghdad, ya, barakallahu fikum jazakumullahu khairan, ma'akhtilafi fi alfadihim, ya, bersamaan dengan berbedanya tekstual daripada matan, tapi dengan makna yang sama, redaksi yang sama, itu tidak mempengaruhi. Dikatakan di riwayat yang lain, ya abi, wahai ayahku, kata siapa? Hamad ibn Abi Hanifah. Alaysa hadha ra'yuka, bukankah Al-Quran adalah makhluk itu merupakan akidahnya Anda? Seperti itu. Qala na'am ya bunai, kata Abu Hanifah kepada anaknya, tentu saja itu adalah benar wahai anakku, ya. Wa huwal yaum aidon ra'i, bahkan keyakinan itu Al-Qur'an adalah makhluk pada hari ini masihlah menjadi keyakinan saya di dalam beragama, ya. Jadi ini adalah bentuk konsistennya Abu Hanifah, ya, di dalam memegangi ya agamanya Jahmiyah, seperti itu, ya. Bahkan sampai dipertegas, bahkan sampai detik ini, hari ini, wahadal yaum wa huwal yaum aidan ra'i, masihlah menjadi keyakinan saya, ya.
walakin a'taituhum at-taqiyata, akan tetapi tidaklah saya itu seakan-akan menunjukkan pertaubatan terhadap akidah ini, disebabkan tidak lain tidak bukan karena itu didasari dengan apa? Sikap taqiyah, ya, berkamuflase agar tidak dikenakan sanksi hukuman mati, ya. Ini ketegasan ahlu sunnah, ya, ketegasan pemerintahnya, ketegasan para ulamanya, dan juga ketegasan, ya, kaum muslimin secara umum dari ahlu sunnah wal jamaah, yang mana mereka semuanya tidak akan pernah ridha dengan kekufuran dan juga penyimpangan di dalam persoalan agama. Ya, ini ahlu sunnah wal jamaah. Dan kemudian juga masih diriwayatkan oleh Al-Imam Harb Al-Kirmani Al-Hambali di dalam kitabnya As-Sunnah dan juga di dalam kitabnya Masail, haddatsana Abbas ibn Abdul Azim qala Ahmad ibn Yunus qala Abu Hanifah inda Isa ibn Musa Al-Qur'anu makhluq, ya, Abu Hanifah menyatakan dengan jelas secara frontal, dia katakan adalah Al-Qur'an adalah makhluk di hadapan Musa ibn siapa? Isa ibn Musa. Faqala Isa ibn Musa libni Abi Laila, dan Isa ibn Musa mengatakan kepada Ibnu Abi Laila yang menjadi utusan, ya, untuk mendatangi dari siapa? Abu Hanifah. Ustutibahu fa in taba wa illa fadrib unuqahu. Ya, maka mintakanlah pertaubatan kepada si zindik Abu Hanifah. Kalau dia bertobat alhamdulillah, tapi wa illa jika dia tidak mau untuk bertaubat, fadrib unuqahu, maka eksekusi mati dia, ya. Dan juga sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Lalikai di dalam kitabnya Syarah Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, kata di dalamnya di sini disebutkan daripada Muhammad ibn Umar qala inna ibna Abi Laila qala haddatsani abi, ya, qala lamma qadima dzalika ar-rajulu ila Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Laila syahida alaihi Hammad ibn Abi Sulaiman wa ghairu annahu qala al-Qur'anu makhluq wa syahida alaihi qaumun misla qawli Hammad ibn Abi Sulaiman. Haddatsani Khalid ibn Nafi qala kataba ibnu Abi Laila ila Abi Ja'far, ya, Ibnu Abi Laila menuliskan sebuah risalah pesan kepada Abu Ja'far wa huwa bil Madinah, sedangkan Abu Ja'far pada saat itu berada di wilayah Madinah. Bima qalahu dzalika ar-rajul, sebagaimana yang telah disebutkan oleh pernyataan lelaki tadi, ya, wa syahadatahu alaihi wa iqraruhu, dan ini dipastikan benar, ya, sabit riwayat tentang Abu Hanifah bertakiyah di dalam taubatnya dan juga rujuknya terhadap pernyataan kekufuran terkait persoalan Al-Qur'an adalah makhluk, itu adalah sabit benar, sahih, ya. Fakataba ilaihi Abu Ja'far innahu raja'a wa illa fadrib raqabatahu wa harikhu bin nar, ya, kata Abu Ja'far bahwasanya Abu Hanifah benar dia sudah taubat, padahal tidak, ya, tadi sudah dikatakan dari riwayat Hammad, ya, anaknya Abu Hanifah, bahwasanya semua itu adalah dusta, ya. Jadi ahlu sunnah di kamuflase, dikelabui oleh si zindik Abu Hanifah, ya, seperti itu, sehingga Abu Ja'far ini percaya ternyata in huwa roja'a, sesungguhnya dia sudah, ya, apa namanya, bertaubat, rujuk daripada pemahaman kufurnya. Wa illa, apa, jika dia memang bertaubat, wa illa fadrib raqabatahu, ya, wahrikhu bin nar, dan dia dieksekusi mati dan juga dibakar jasadnya, ya, bangkainya itu akan dibakar dengan api. Maka fataba wa raja'a an qawlihi fil Qur'an, maka berdasarkan penuturan Abu Ja'far yang mana dia telah dikelabui oleh Abu Hanifah ini, dia persaksikan bahwasanya Abu Hanifah, ya, benar, dia sudah rujuk, bertaubat, dan juga dia menarik ucapannya terhadap Al-Qur'an adalah makhluk, seperti itu, ya. Tapi sekali lagi itu tidak benar, karena sebagaimana perkataan Hammad tadi, anaknya Abu Hanifah, bahwasanya ayahnya itu melakukan itu semua dalam rangka apa? Taqiyah, berkamuflase, ya, seperti itu. Subhanallah. Jadi ahlu sunnah itu ditipu oleh Abu Hanifah, ya, makanya nanti akan terbongkar kedoknya bahwasanya dia sudah dimintakan bertaubat beberapa kali tapi tetap kembali kepada pemahamannya, karena memang demikian. Itu adalah keyakinan yang sudah, ya, dipegangi secara pasti oleh Abu Hanifah, ya, karena kata dia tadi wa huwa al-yaum aidan ra'yi, karena
kata dia, kata Abu Hanifah, bahkan sampai hari inilah ya pendapat itu masihlah menjadi pendapat saya di dalam beragama. Ya, maksudnya agama Jahmiyah seperti itu. Ya, subhanallah. Baik, kemudian kita masuk ke dalam, jadi ini sudah selesai ya, secara umum terkait ahlu sunnah, para ulamanya menyikapi daripada Abu Hanifah. Ya. Jadi dia bertakiyah di dalam taubatnya ya, bermain-main dengan agama, itulah murjiah. Ya, laib fiddin, bermain-main dalam agama seperti itu. Karena dia takut kalau dia tidak bertaubat, dia menunjukkan ya sikapnya untuk bertaubat, maka dia nanti akan dibunuh, dieksekusi mati, maka dia takut. Kalau begitu saya harus takiyah, seakan-akan bertaubat padahal tidak. Subhanallah. Baik, kemudian kita masuk ke dalam perkataannya maqala Hammad ibnu Abi Sulaiman fi Abi Hanifata. Jadi sebelum kita membahas materi ini, kita mengenal dulu siapa itu Hammad ibn Abi Sulaiman. Jadi secara khusus tiap-tiap person orang nanti akan di cross check secara mendalam oleh siapa? Secara ringkas ya, ada yang mendalam, ada yang beberapa asar saja ya, oleh Al-Imam Abdullah, dimasukkan ke dalam kitabnya ini, ke dalam kitab As-Sunnah ini. Jadi setiap person-person para nama-nama nanti ya, dari setiap person itu akan di cross check bagaimana pendapat mereka terhadap Abu Hanifah. Ya, bahkan secara umum termasuk gurunya ini nanti, si Hammad ya Ibnu Abi Sulaiman. Ya, jadi ini juga salah satu gembong Murji'ah tapi sebetulnya. Ya, tapi kita bukan itu persoalannya. Tapi bagaimana sikapnya Hammad ibn Abi Sulaiman terhadap Abu Hanifah, seperti itu ya. Taib. Maqala Hammad ibnu Abi Sulaiman fi Abi Hanifah, ya, terhadap apa yang diyakini ya secara pasti oleh Hammad ibnu Abi Sulaiman terhadap Abu Hanifah. Taib. Kemudian di dalam catatan kaki, Hammad ibn Abi Sulaiman ini meninggal pada tahun 120 Hijrah, ba'da wafatihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia adalah Syekh Abi Hanifah fil irja wa ra'i. Ya, jadi Hammad ibn Abi Sulaiman ini adalah seorang tokoh Murji'ah dan tidak tanggung-tanggung dia menjadi guru bagi Abu Hanifah di dalam persoalan irja dan juga di dalam persoalan apa? Ra'yu atau kalam, seperti itu ya, subhanallah. Jadi sebetulnya sama saja, tapi ada hal menarik ya. Ada hal menarik, poin lebih di sini adalah ternyata gurunya ini menyelisih Abu Hanifah bahkan dengan syadid, dengan secara keras. Nanti antum lihat. Ya, nanti antum dengarkan ya. Baik. Wa qad ankaru alaihi ahlu sunnah fi waqtihi wa da'afu riwayatahu. Ya. Jadi ahlu sunnah seluruhnya, para ulama itu memang mengingkari person ini, tokoh ini, yaitu Hammad ibn Abi Sulaiman yang menjadi guru daripada Abu Hanifah sekaligus juga salah satu gembong Murji'ah dan juga Ra'yu, ahli kalam. Dan para ulama ahlu sunnah itu mendoifkan riwayatnya karena memang dia dikenal sebagai periwayat juga ya, min ruwatil hadis, dari salah satu orang yang meriwayatkan hadis ya, termasuk dari kalangan para periwayat hadis seperti itu ya. Tapi memang para ulama itu apa, melemahkannya dan dikenal sebagai gembongnya Murji'ah seperti itu, bahkan guru daripada Abu Hanifah itu sendiri ya kan. Jadi itu sudah kita kenal sedikit secara global. Kemudian waqala wa fihi aidan ya, qala Jarir rahimahullah kana Hammad ibnu Abi Sulaiman ra'san fil Murji'ah. Jadi kata Jarir ya, dikatakan di sini Hammad ibn Abi Sulaiman itu merupakan gembong ya daripada sekte Murji'ah. Wa indal Lalikai, dan di dalam dan juga dikatakan oleh Al-Lalikai di sini, qala Jarir, sama Jarir yang tadi, kana al-Mughirah yaqul, dahulu Mughirah, al-Mughirah mengatakan haddatsana Hammad qabla ay yasira murji'an. Ya, kami ini meriwayatkan sebuah riwayat daripada Hammad sebelum dia benar-benar ya beragama dengan agamanya Murji'ah. Seperti itu. Belum dia berjalan di atas agamanya Murji'ah. Wa rubbama qala haddatsana Hammad min qabli ay yafsuda. Ya, jadi dulu kami meriwayatkan hadis, meriwayatkan riwayat daripada Hammad ini sebelum dia menjadi rusak.
Iya. Wa fi du'afa lil Uqaili qala Sufyan kana al-A'mash yalqa Hammadan hina takallama fil irja falam yakun yusallimu alaihi. Jadi Al-A'mash ini berjumpa dengan siapa? Ya Hammad ibnu Abi Sulaiman, tapi tidak diberikan salam oleh siapa? Ya Al-Mughirah seperti itu. Oleh siapa? Al-A'mash ya, afwan. Jadi tidak dikasih salam, tidak diucapkan salam. Jadi memang Hammad ibn Sulaiman ini di antara orang-orang yang awwalu man takallama bil irja fil Kufah. Orang pertama yang mempelopori pemikiran dan juga apa? Agama Murji'ah di wilayah Kufah. Ya, di wilayah Irak sana, negeri Irak. Di wilayah Kufah tepatnya. Ya, subhanallah. Jadi itu secara global kita mengenal siapa itu Hammad ibnu Abi Sulaiman, ya seperti itu. Taib. Secara ringkasnya intinya Hammad ibn Sulaiman ini ya guru Abu Hanifah di dalam kesesatan, dah gitu aja, ya. Taib. Kemudian qala Imam Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal rahimahullah wa haddatsani Abdullah ibn Aun ya Ibnu Khazzaz Abu Muhammad wa kana siqatan. Haddatsana syekhun min ahli al-Kufah, ya telah meriwayatkan kepada kami salah seorang syekh ya di wilayah Kufah, dari wilayah Kufah. Qila li Abdullah ibn Aun, dikatakan kepada Abdullah ibn Aun oleh syekh tersebut, huwa Abul Jaham. Abu Hanifah, bukankah dia kunyahnya adalah Abul Jaham? Faka'annahu aqarra bihi. Seakan-akan Abdullah ibn Aun ini mengiyakan seperti itu ya, setuju dengan lakab seperti itu, nisbat kepada Abu Hanifah, Abul Jaham. Qala sami'tu Sufyan As-Sauri yaqul, kemudian kata Abdullah ibn Aun, dia mendengar bahwasanya Sufyan As-Sauri mengatakan, qala li Hammad ibn Abi Sulaiman, telah mengatakan kepada saya Hammad ibn Abi Sulaiman, guru daripada ya Abu Hanifah yang menjadi titik bahasan kita ini pada bab ini. Idhab ilal kafir, subhanallah. Kata Hammad ibnu Abi Sulaiman berkata kepada Sufyan As-Sauri, pergilah Anda kepada orang kafir ini. Siapa maksudnya? Yakni Abu Hanifah. Maksudnya adalah Abu Hanifah. Jadi divonis kafir oleh siapa? Hammad ibnu Abi Sulaiman. Ya, oleh gurunya sendiri divonis kafir. Kenapa sebabnya? Apa yang menyebabkan divonis kafir? Ya, fakillahu, maka katakan kepadanya. Setelah divonis kafir, kemudian Sufyan As-Sauri ini diminta untuk mengatakan kepadanya, kepada Abu Hanifah. Faqul lahu, maka katakanlah kepada zindik itu, in kunta taqul, apabila Anda wahai Abu Hanifah mengatakan innal Qur'ana makhlukun, apabila Al-Qur'an itu adalah makhluk, fala taqrabna, maka janganlah Anda mulai detik ini dekat-dekat lagi dengan kami. Subhanallah. Ya, jadi enggak boleh lagi Anda itu dekat-dekat sama kami. Ente itu menyebarkan kerancuan beragama, ya, menyebarkan kegoncangan, menyebarkan kesesatan dan seterusnya, menyebarkan, mengedarkan kekufuran. Ya, maka jangan lagi Anda dekat-dekat lagi dengan kami, seperti itu. Ini dari gurunya ya, diminta kepada Sufyan As-Sauri ya untuk menyampaikan seperti itu. Dan vonis kafir oleh Hammad ibnu Abi Sulaiman kepada Abu Hanifah. Taib. Kemudian kita masuk ke dalam asar berikutnya pada 226. Haddatsani Abul Fadl Al-Khurasani, ya telah meriwayatkan kepadaku Abul Fadl Al-Khurasani, hadatsana Ali ibn Mihran Ar-Razi, ya hadatsana Jarir an Muhammad ibn Jabir qala sami'tu Hammad bin Abi Sulaiman, saya telah mendengar, kata Jabir, Muhammad ibn Jabir, bahwasanya Hammad ibnu Abi Sulaiman yastimmu Abu Hanifah, seringkali mencela habis-habisan Abu Hanifah, ya, dan ini bukan gibah ya, dan memang harus demikian, apalagi kalau orangnya masih hidup dan dia tidak mau bertobat, ya, tidak mau bertobat dari kekufurannya. Ya. Jadi yastimu Abu Hanifah, syattama yastimu, ya, mencela habis-habisan Abu Hanifah, dilaknat, ditabdi, ya, bahkan ditakfir ya tadi ya. Iya.
idhab ilal kafir, ila hadal kafir. Iya. Jadi memang seperti itu, ya. Jadi takfir, ya, itu adalah vonis syariat. Ya, bukanlah ya itu sesuatu yang diada-adakan atau berlebihan dan seterusnya, bukan. Ini adalah vonis syariat yang diwajibkan kepada setiap kaum muslimin. Ya, maka heran kalau ada orang yang ngakunya Islam itu subhanallah dia seakan-akan alergi dengan takfir, dengan tabdi, ya, karena ingin menunjukkan betapa dia itu bersikap moderat, bersikap ya wasatiyah, bersikap objektif, ya. Padahal itu agamanya orang kafir seperti itu, ya. Padahal Islam itu sudah menakar dengan pas takaran, ya, dengan takaran yang pas maksudnya seperti itu, ya. Bagaimana seorang muslim itu objektif, bersikap adil itu sudah diatur dalam Islam. Bahkan di antara bentuk keadilannya seorang muslim itu adalah dengan apa? Menunaikan perealisasian haknya sebagai seorang muslim yang diwajibkan ke atasnya oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh syariat ini, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk mengkafirkan setiap siapa saja yang terjatuh ke dalam kekufuran, kesyirikan akbar, pembatal Islam. Ya. Maka subhanallah, ya, karena memang framing media apalagi subhanallah, ya, dan memang sudah sunatullah tadi, ya, ahlu sunnah itu tidak ada, bahkan hanya satu atau dua saja, kaum muslimin itu tidak ada, ya, yang merebak dan beredar saat ini adalah kekufuran, menjadi mayoritas, mendominasi, ya, dan beredar di mana-mana, ya, antum keluar rumah sudah kekufuran, sudah kesesatan dan seterusnya, ya. Ala kulli hal memang demikian adanya, sehingganya, ya, hal-hal seperti itu sudah menjadi sesuatu yang lumrah, ya, sehingga kapan saja antum mengkafirkan ahlu syirik wal kufur, maka sudah pasti antum akan mendapati statement yang buruk dari sikap yang telah antum pilih itu berdasarkan sesuai dengan ya ketetapan syariat untuk mengkafirkan setiap ahlu syirik wal kufur, ya. Wallahu musta'an wal hituklan, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita berlindung kepada Allah dan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Muhammad ibnu Abi Sulaiman yang notabene-nya tadi apa? Ya, seorang gembong murji'ah, gurunya Abu Hanifah di dalam kesesatan, tapi sedemikian kerasnya kepada Abu Hanifah ini menunjukkan bahwasanya memang ya apa yang menjadi titik poin kita, ya, menunjukkan bahwasanya faidahnya adalah apa? Betapa Abu Hanifah ini kekufuran dan kesesatannya begitu luar biasa, ya, sehingga ahli bid'ah pun tidak mentolerir, ya. Padahal Hamad ibnu Abi Sulaiman ini juga termasuk daripada ahlul bid'ah, seperti itu, ya. Iya. Tapi Hamad ibnu Abi Sulaiman ini tidak mentolerir, bahkan sampai mengkafirkan, yastimu Abu Hanifah, senantiasa setiap hari di dalam hari-harinya mencela Abu Hanifah. Ya, maka bagaimana lagi dengan kita yang mengaku sebagai ahlu sunnah tapi merasa apa? Merasa malu, merasa minder kalau kita memegangi akidah ini, walhasil akhirnya apa? Kita ikut-ikutan dengan hal-hal yang sudah lumrah, ya, di kehidupan kita, ya, harus berkesesuaian dengan kekufuran, ya, kebid'ahan, kefasikan, kesesatan dan seterusnya, ya. Mau nggak mau seperti itu, ya, sudah nggak punya filter, ya, akhirnya dialah yang terfilter, ya, tertamhis oleh syariat, sehingga dia termasuk daripada golongan-golongan yang menyimpang, yang sesat, ya. Nasallahu alaihi. Kemudian qala Imam Abdullah haddatsani Ishaq ibn Abi Ya'qub At-Tusi haddatsana Ahmad ibn Abdullah ya ibn Yunus an Sulaim al-Muqri an Sulaiman an Sufyan as-Sauri qala sami'tu Hammadan yaqul, kata Sufyan as-Sauri, saya benar-benar mendengar daripada Hammad ya ibnu Abi Sulaiman mengatakan, ala ta'jabu min Abi Hanifah, janganlah Anda itu merasa heran dengan Abu Hanifah, itu sudah biasa, ya, kalau orang ini memang ya gembong orang-orang yang mengedarkan daripada kesesatan, jangan heran, nggak usah heran, nggak usah kaget, apalagi kita hari ini, ya, kok bisa Abu Hanifah itu dikafirkan, kok bisa Abu Hanifah itu dikatakan dengan sedemikian halnya, ya, dikritisi sampai mendalam seperti itu, kok bisa antum ini siapa dengan Abu Hanifah, ya, antum ini khawarij dan seterusnya. Ya, subhanallah, itu orang zindik, ya, orang zindik seperti itu memang. Ya, jadi kata Muhammad ibnu Abi Sulaiman, nggak perlu Anda heran kalau memang Abu Hanifah itu sesat dan kufur, nggak perlu heran, nggak usah heran, ya, nggak usah heran. Ala ta'jabu min Abi Hanifah, nggak usah Anda itu ya tercengang, heran, kaget dengan
kondisi daripada Abu Hanifah, nggak perlu. Ya, kenapa? Sebabnya apa? Yaqulu al-Qur'anu makhluk. Karena persoalan dia itu menyatakan bahwasannya Al-Qur'an adalah makhluk, ya. Ini satu dari berbagai macam kufriyatnya Abu Hanifah, ya, menyatakan dengan pasti bahwasanya dia meyakini Al-Qur'an adalah makhluk, ya. Pada persoalan ini saja sampai sedemikian halnya, ya. Ini sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, peduli dengan apa? Ranah agamanya, terutama bagian terpentingnya, ya, yaitu adalah asas pokok di dalam beragama. Jadi asas pokok ini ya didahulukan, dibicarakan, dipegangi, dijaga ya secara mati-matian sebelum hal-hal lainnya. Ya, jangan sampai orang itu ngomongin akhlak, ngomongin adab, ya, ngomongin apa namanya fadail amal, keutamaan amal soleh, ya, menjaga sholat 5 waktu, menyambung tali silaturahim. Ternyata dia ahlu syirik wal kufur, dia ngomongin jihad fisabilillah siang dan malam, ya, membela kehormatan kaum muslimin, girohnya masya Allah, ya kan, dia melihat berbagai macam penindasan orang-orang yang ditindas terhadap orang-orang kafir asli, ya, sehingga girohnya muncul, tapi ternyata dia ahlus syirik wal kufur, ya, iya, gak manfaat ke semua itu, ya. Taib. Jadi saya mendengar daripada Hamad ibn Abi Sulaiman mengatakan ala ta'jabu min Abi Hanifah yaqul al-Qur'anu makhluk kullahu ya kafir ya zindik. Subhanallah. Katakan kepada dia, panggil dia itu kafir, panggil dia itu zindik. Subhanallah. Antum kalau gitu keras, antum ngaji apa nih sekarang? Hah? Antum ngaji di Rasail Mufidah, ya, mengkafir-kafirkan, menzindik-zindikkan Abu Hanifah itu khawarij, jangan. Ya, jangan. Itu orang jahil itu dia. Ya, antum nggak usah ngaji di situ, subhanallah. Mengkafir-kafirkan ulama itu dia khawarij, benih-benih khawarij katanya. Ya, Abu Hanifah dikafirkan, siapa dia? Mengkafir-kafirkan Abu Hanifah. Ya. Antum ngaji berarti keras ya, ngaji khawarij ya. Walhamdulillah ya. Puji, banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita membacakan kitab para ulama yang berbarokah insyaallah. Ya, di saat mereka para zindik itu kerjanya kila waqal, kalam dan juga ro'yu, ya. Kalau enggak begini ya begitu, kalau enggak begitu ya begini, dengan akal-akalan, dengan hawa nafsu, dengan perasaan, ya kan? Iya, kita alhamdulillah kita baca kitab para ulama meskipun dengan berbagai macam kekurangan, ya kan? Kita hadir di dalam majelis ilmu yang berbarokah insyaallah taala. Kita bertakarrub sebagaimana perkataan Imam Ahmad, taqarrabu ilallah bibuqdil jahmiyah, ya, bibuqdil irja, ya, mendekatlah kalian, bertakarrublah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membenci sekte kufar, ya, membenci Jahmiyah, membenci Murji'ah, bahkan itu menjadi apa? Min ausaqil a'mal alaina ilaina, menjadi penguat amal soleh kita, ya, di hadapan Ahlus Sunnah, di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Nah, ini alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan antum kita semua ya sahabatnya Allah wa iyyakum lil Islam was sunnah hatta nalqahullahu azza wajal. Ya, semoga Allah memberikan kepada kita keteguhan, keistiqomahan di dalam berislam, berla ilaha illallah sampai nantinya kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jadi kata Ahmad ibn Sulaiman, "Qullahu ya kafir, ya zindik." Katakan kepada Abu Hanifah, wahai kafir, wahai zindik. Iya. Bahkan dikatakan di dalam Al-Ibana Al-Kubra dan juga Tarikh Baghdad, qala Sufyan As-Tsauri, qala Hammad ibn Abi Sulaiman. Berkata Hammad ibn Abi Sulaiman, "Abligu Abu Hanifah al-musyrik anni minhu bari." Subhanallah. Saya sampaikan dengan pasti, kata Hammad ibn Sulaiman, bahwasanya Abu Hanifah adalah musyrik. Ya. Jadi persoalan ini persoalan kekufuran akbar, kesyirikan akbar, ya. Iya, jadi jangan lagi antum katakan ini perselisihan ulama, ini cuma khilafnya para ulama. Oh, ana bingung jadinya kalau belajar kitab salaf kok jadi banyak perbedaan, banyak firqah mengkafir-kafirkan, ya. Kemudian apa namanya? Menjadi keras hatinya, ya. Berbeda ketika saya dulu masih zindik, masih kafir, saya itu nangis kalau ibadah, saya itu rajin beramal soleh, kan gitu ketika masih zindik. Itu waswasnya setan, ya. Tipu dayanya setan, dihiasi indah, ya, kezindikan, kekufuran dihiasi indah, ya, sampai antum menangis, antum itu merasa rajin beramal soleh. Tapi sebaliknya antum baca kitab para salaf kok jadi keras kayaknya, ya, mengkafir-kafiran, dikit-dikit takfir, ya, subhanallah. Itu tipu daya syaitan, hati-hati, ya.
Ini adalah kebenaran, ya. Karena kebenaran datangnya apa? Dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan asar para salafuna as-salih. Tayyib. Ya, kata Muhammad ibnu Abi Sulaiman yang notabene-nya tadi apa? Sebagai tokoh kesesatan juga, sampai begitu kerasnya dia katakan abligu Abu Hanifah al-musyrik anni minhu bari. Ya, saya sampaikan bahwasanya Abu Hanifah adalah seorang musyrik, saya berlepas diri daripada agamanya Abu Hanifah. Saya tidak beragama dengan agamanya Abu Hanifah. Qala Sufyan, kemudian Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan, li'annahu yaqul, sebabnya karena apa sampai sedemikian kerasnya? Hah? Apakah karena dia ganti agama ke Yahudi? Abu Hanifah itu ganti agama. Hah? Apakah ganti agama ke Majusi? Apakah dia ganti agama ke Nasoro? Baru kita berani untuk mengatakan dia murtad? Ya, padahal Abu Hanifah ini sholat, Abu Hanifah ini saum, Abu Hanifah ini zakat, ya kan? Ngaku Islam, digelar sebagai alim ulama, sebagai tokoh dari 4 madhab, ahli fikih dan seterusnya dan seterusnya. Kok bisa dikatakan musyrik, kafir, zindik? Hah? Kok bisa? Gimana ya, Wah? Hah? Persoalannya apa sampai sedemikian kerasnya gitu? Ya, sampai tokoh kesesatan pun sampai keras sama Abu Hanifah. Gimana yang ahli sunnah, ya kan? Iya, sampai dikatakan musyrik, kafir, zindik. Coba antum bayangkan sebabnya apa? Sebabnya, dia Abu Hanifah sholat loh, sholat 5 waktu, ya, sholat, saum, zakat, haji, berfatwa, punya kitab Fiqhul Akbar diantaranya. Hah? Kok bisa dikatakan kafir, zindik, kafir, zindik? Hah? Apa sebabnya? Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Li'annahu yaqul al-Qur'anu makhluk. Selesai. Ya, nggak perlu repot-repot. Agama ini mudah sekali. Agama Islam mudah sekali. Dia cuma mengatakan Al-Quran makhluk, kafir, selesai. Mau dia alasannya apa, mau dia nggak ada tujuan dan maksudnya, dibedakan nau dan muayyan, nggak boleh divonis kafir karena boleh jadi dia maksudnya bukan begitu atau begini atau begitu atau dapat pahala, itu ijtihadnya Abu Hanifah, ijtihadnya para ulama, itu akidahnya orang-orang kafir. Akidahnya Ibnu Taimiyah, Ibnu Hazm Al-Andalusi Al-Jahmi, akidahnya Azirun. Itu bukan akidah orang Islam, bukan. Ya, bukan akidah orang Islam. Antum bagaimana Sa'id ibn Jubair orang sujud kepada selain Allah langsung divonis kafir? Apakah dia mengatakan, jangan antum kafirkan, boleh jadi dia kepleset. Kemudian dalam rangka keplesetnya itu gerakannya seperti sujud, makanya antum boleh kafirkan. Atau jangan antum kafirkan, boleh jadi berhala yang dijadikan sebagai tempat dia untuk sujud sholat itu apa? Sutroh. Masa antum kafirkan kalau dijadiin sutroh? Ada begitu? Mungkin. Kapan saja seseorang sujud kepada selain Allah, kafir. Al-Imam Al-Barbahari Al-Hambali rahimahullah di dalam kitabnya Syarhus Sunnah menyebutkan bagaimana tidak bolehnya seorang muslim dikeluarkan daripada Islam sampai jelas dia telah kufur, syirik akbar, pembatal Islam. Di antara yang beliau sebutkan contohnya adalah apa? Menyembelih kepada selain Allah, salat kepada selain Allah, berdoa dan seterusnya kepada selain Allah, Jadi nggak ada tuh maksudnya begini, maksudnya begitu, muayyan ini, nahu, ente khawarij, ente takfiri. Katakan ya kafir, ya zindik. Saya sudah tinggalkan, nggak mau bertobat ya sudah. Yang penting kita sudah sampaikan gitu. Nggak usah lagi perdebatan, diskusi ilmiah. Ayo diskusi ilmiah, kita harus diskusi, baca. Setan itu namanya. Di zaman seperti ini diskusi ilmiah, tebas kepalanya, selesai sudah. Tapi ala kulli hal kita tidak memiliki kekuatan, ahlu sunnah nggak ada, ataupun satu atau dua itu dalam kondisi lemah sekali, kan tertindas, bahkan bukan lemah tapi tertindas memang sudah, bukan hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas kita bayan dan irsyad sudah selesai, sudah tinggalkan, jangan antum tengok Facebook, tengok Instagram, tengok apa sosmed, lihat sana lihat sini, lihat ustadz fulan apa. Baca kitab para salaf, antum pegang, antum baca, antum amalkan, luzumul buyut, banyak berdiam diri di rumah, jangan banyak bergaul. Keluarlah untuk sekedar apa? Memenuhi kebutuhan muamalahnya antum, selesai. Zaman seperti sekarang ini, kalau bisa antum uzlah, menyendiri, mengasingkan diri tengah hutan, di perbukitan dan seterusnya sampai datang kematian. Ini ajaran para salaf. Jangan sibuk Palestina, Hamas,
ya, sibuk konten sana konten sini, orang-orang kafir semua itu, orang-orang najis, satu milah kufur, ya kan? Itu dikatakan abliku Abu Hanifah al-musyrik anni minhu bari. Ini kata Hamad ibn Sulaiman. Notabene-nya dia juga sesat, ya. Tapi dia katakan begitu kerasnya bahwasanya saya sampaikan Abu Hanifah musyrik, ya, saya enggak beragama dengan agama Abu Hanifah. Kemudian dijelaskan oleh Sufyan Ats-Tsauri, kenapa penyebabnya sampai disebut sedemikian kerasnya, karena Abu Hanifah mengatakan Al-Qur'anu makhluk. Akidah, ya, akidah. Makanya orang-orang zindik, orang kafir tuh gerah banget kalau udah ngomongin akidah, ya. Kalau udah haddatsana akhbar gerah banget, ya. Cari kalam, cari akal, cari perasaan, gimana caranya untuk apa? Mengkonter dakwah sunnah ini yang datangnya daripada ya Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan hujjah dan bayan, bukan cuma dengan dalil. Orang kufur juga bisa berdalil. Orang nggak ngerti baca tulis juga bisa berdalil, ya. Yang dibutuhkan bukan dalil. Ya, ketika dimintakan mana dalil antum, maksudnya bagaimana antum bisa bertanggung jawab untuk apa? Menjelaskan secara ya syariat, ya, yang melatar belakangi pemikiran atau keyakinan antum dengan dalil. Tapi hasil daripada dalil itu adalah hujjah, adalah bayan. Ya, yang dipakai di sini adalah hujjah, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan ya kebenaran, bukti-bukti kalian yang datang dari Allah dan Rasulnya jika kalian adalah termasuk orang yang benar, bukan dalil, bukan. Dalil itu semua orang bisa, ya, ngomong ayat, nukil ayat, apalagi cuma sekedar kopas, copy paste, ya, terjemah apa namanya dengan aplikasi, ya, semua orang sudah jadi ustadz, semua orang sudah berdalil hari ini, ya. Tapi hujjah, inilah asar kita para salafuna as-salih, hujjah, ya, hujjatun linnas, hujjah. Bahkan hujjahnya Abu Bakar, hujjahnya Umar itu adalah hujjah bagi seluruh manusia, bukan hanya kaum muslim, seluruh manusia, ya. Adanya Nabi SAW diutus ke tengah-tengah manusia itu adalah hujjah bagi seluruh manusia, ya. Kemudian disebutkan di dalam ya As-Sunnah lil Harab Al-Kirmani, dan juga Tarik Baghdad, dan juga Al-Lalikai dalam kitabnya Syarah Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, ya. Taib. Selesai sudah secara khusus bagaimana sikap daripada gurunya Abu Hanifah yang notabene-nya juga sebagai pelopor kesesatan, yaitu Hamad ibnu Abi Sulaiman, ya. Taib. Kemudian nanti insyaallah kita lanjutkan di pertemuan lainnya. Sampai bertemu nanti di pertemuan lainnya. Semoga Allah pertemukan kembali kita dalam kondisi yang lebih baik, ya, dalam keadaan yang sehatul afiyah, sehingga kita bisa membaca kembali kitab para ulama, dan kita akan masuk ke dalam bagaimana pendapat sikap daripada Abu Amr Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala terhadap zindik kafir Abu Hanifah la'anatullah alaihi, ya. Tapi kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan dapat dipahami insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran wa jazakumullahu khaira. Ada soal, pertanyaan? Ada soal, pertanyaan, silahkan.